Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren Qiraat yang dirahmati Allah, kita dan nenek moyang kita selama ini sudah beragama Islam dan dapat menjalankan ajaran dengan nyaman dan bebas di negeri ini. Tentunya kita jangan sampai melupakan sejarah siapa dan kapan agama Islam datang di negeri yang kita cintai ini. Pada saat ini banyak yang mengaburkan sejarah tentang awal mula Islam datang di Indonesia karena hanya tidak setuju dengan kebudayaan yang masih tercampur antara Islam dan kebudayaan Nusantara. Bahkan mereka seakan tidak percaya akan adanya para wali-wali Allah yang menyebarkan Islam di Indonesia yang disebut masyarakat dengan sebutan Wali Songo. Nyatanya mereka yang mengingkari sejarah tersebut tentang adanya para Wali Songo juga tak mampu mencari bukti sejarah lain siapa dan kapan Islam datang di negeri ini selain daripada Wali Songo tersebut. Bukti adanya para Wali Songo sampai sekarang masihlah ada makamnya, masjidnya, kesenian dan kebudayaan yang telah diwariskan turun-temurun sampai saat ini masih ada di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Ribuan peziarah membanjiri setiap hari makam-makam beliau. Lalu siapakah yang menggerakkan selama ini kalau bukanlah Allah semata? Bahwa wali Allah itu tidaklah mati, mereka tetap hidup dan dikenang di masyarakat Islam di Indonesia. Kenyataan itulah yang saat ini terjadi. Makam para wali bagaikan magnet, ribuan orang berziarah. Mereka bertujuan untuk mendoakan para wali Allah sebagai rasa terima kasih telah mengajarkan Islam kepada nenek moyang kita. Para wali bersusah payah agar bagaimana masyarakat yang masih beragama Hindu dan Buddha dapat percaya dan memeluk agama Islam. Mereka menyebarkan pengaruh Islam melalui kebudayaan dan seni yang disukai masyarakat pada zaman itu, sehingga mereka dapat tertarik dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu mari kita janganlah menjadi orang yang melupakan sejarah itu. Mari sedikit kita bahas siapakah Wali Songo tersebut. Sekitar abad ke-15, Kesultanan Turki Utsmaniyah Ottoman dipimpin oleh Sultan Muhammad Jalabi. Suatu ketika Sultan Muhammad Jalabi ditunjukkan bahwa di wilayah timur yang akan kaya rempah-rempah dan sumber daya alam, bahwa di sana ada salah satu kerajaan Islam yang terletak di Aceh, yaitu Samudra Pasai, yang masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit pada masa itu. Selanjutnya sang sultan mencari informasi keberadaan negeri di wilayah timur yang kaya rempah-rempah itu. Pencarian pun ditemukan, yakni Nusantara dengan pusat pemerintahannya adalah Majapahit. Majapahit saat itu adalah negara adidaya dengan wilayah yang sangat luas dan makmur. Sebagian besar penduduk memeluk agama Siwa Buddha. Sultan Turki Utsmani Muhammad Jalabi lantas meminta Kesultanan Samudra Pasai, negara Islam yang saat itu masuk wilayah Majapahit Raya, untuk ikut memuluskan misi pengislaman di tanah Nusantara. Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan di Turki, muncul kesepakatan untuk mengirim 9 ulama yang akan diberikan mandat untuk menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Turki, Syekh Jumadil Khobro berasal dari Mesir, Maulana Muhammad Al-Maghribi berasal dari Maroko, Maulana Malik Israel berasal dari Turki, Maulana Muhammad Ali Akbar berasal dari Persia, Iran, Maulana Hasanuddin berasal dari Palestina, Maulana Alayuddin berasal dari Palestina, Syekh Subagir berasal dari Persia. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia yang ahli politik dan irigasi itu menjadi peletak dasar pendirian Kesultanan Islam di Jawa, sekaligus mengembangkan pertanian di Nusantara. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat dari golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami Gresik. Pada tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan dalam masa periode selanjutnya masihlah dikirim lagi beberapa ulama dari Kesultanan Turki untuk datang ke Indonesia. Dari wali-wali tersebut, maka diantaranya tinggal dan menetap di Indonesia dan menikah dengan wanita pribumi. Sebagian lagi ada yang pulang ketika tugasnya sudah selesai.
Para wali-wali tersebut akhirnya disebut dengan Wali Songo. Beliau adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa, raja terakhir dari dinasti Ming. Datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Dinta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Selanjutnya adalah Sunan Bonang, adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati yang masih sering dinyanyikan orang sampai sekarang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau dimakamkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya adalah Sunan Derajat, adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Khosim. Ia juga putra dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan di situ jugalah beliau dimakamkan. Selanjutnya adalah Sunan Kudus alias Syekh Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Sarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid Torekoh, dan hakim peradilan di kerajaan. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Salah satu peninggalan yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Cipan Panolan. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Makam Sunan Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus. Selanjutnya adalah Sunan Giri, adalah putra Maulana Ishaq. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dengan Sunan Bonang. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Kerajaan Giri Kedaton di Kabupaten Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa Timur, bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Selanjutnya adalah Sunan Kalijogo. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo terkenal dengan wali yang welas asih dari kerajaan Demak. Kesehariannya, Sunan Kalijogo lebih sering mengenakan pakaian serba hitam dan belangkon khas Jawa dalam berdakwah untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat. Beliau menyebarkan agama Islam lewat kesenian wayang kulit dan juga tembang-tembang Jawa. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Metode dakwah tersebut sangatlah efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk agama Islam melalui Sunan Kalijogo. Makam beliau terletak di Desa Kadilangu, dekat kota Demak.
Selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo. Gelar Sunan Muria disandangnya karena tempat berdakwah menyiarkan agama Islam terletak di desa kaki Gunung Muria. Masjid Sunan Muria berjarak 18 km di sebelah utara kota Kudus. Masjid Sunan Muria diperkirakan dibangun pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Lokasi masjid ini berada di puncak Gunung Muria yang memiliki ketinggian 1600 mdpl. Nama Muria sendiri berasal dari nama sebuah bukit yang berasal di dekat Yerusalem. Nama bukit itu adalah Moriah. Konon, Nabi Daud bersama putranya Nabi Sulaiman membangun sebuah rumah ibadah di puncak Bukit Moriah. Sunan Muria dimakamkan di sebelah barat bangunan masjid. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati terletak kira-kira 100 meter dari Jalan Sunan Gunung Jati. Lokasinya sekitar 6 km dari pusat kota Cirebon. Itulah sedikit kisah tentang Wali Songo. Semoga tayangan ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.